Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk berkat dan karunia Tuhan sehingga kita boleh berjumpa lagi pada pagi hari ini di dalam ibadah online renungan pagi. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan nyanyikan dari lagu Sion nomor 67. Lagu Sion nomor 67, Lama Telah Dirindu. Kita akan nyanyikan bait pertama dan bait kedua. Lama telah dirindu, damai iman teguh, dan berdoa sungguh untuknya. Tapi perhentian tiada didapatkan kalau tanpa korban di mezbah. Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Maukah engkau jalan dalam terang Tuhan dan beroleh damai dan iman, turut kehendaknya, bebas dari susah, tapi harus berserah di mezbah. Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas cinta dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami, pemeliharaan Tuhan yang ajaib sepanjang malam, hingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kami akan memulaikan ibadah online renungan pagi di pagi hari ini. Allah kiranya akan memberkati, Roh Kudus-Mu akan menguasai kami, agar pekabaran firman Tuhan yang hendak kami dengarkan di pagi hari ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami berdoa agar selama masa pandemi corona ini kami dilindungi, kami diproteksi oleh Tuhan saja. Berdoa untuk semua pendengar audio renungan pagi ini, agar pada pelayanan ibadah online di pagi hari ini mereka semua diberkati. Allah karuniakan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita di pagi hari ini berjudul apa yang harus kita doakan. Apa yang harus kita doakan? Roma 8 ayat 26. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sekali lagi, Roma 8 ayat 26, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada banyak orang yang berusaha menuruti hukum-hukum Allah, mempunyai sedikit damai dan kesukaan. Kekurangan dalam pengalaman mereka ini adalah akibat suatu kegagalan
untuk menggunakan iman. Mereka berjalan sebagaimana adanya di tanah yang bergaram, di suatu padang pasir yang kering. Mereka menuntut sedikit bila mereka boleh menuntut banyak, karena janji-janji Allah tidak terbatas. Orang yang demikian salah menggambarkan penyucian yang datang melalui penurutan akan kebenaran. Tuhan menghendaki semua anak-anaknya, laki-laki dan anak-anaknya perempuan, gembira, damai, dan menurut. Dengan penggunaan iman orang percaya memiliki berkat-berkat ini. Melalui iman, setiap cacat tabiat dapat dipenuhi, setiap kenajisan dibersihkan, setiap kesalahan diperbaiki, setiap keunggulan diperkembangkan. Doa adalah alat kemajuan yang ditentukan oleh surga dalam pertentangan dengan dosa dan perkembangan tabiat Kristus. Pengaruh ilahi sebagai jawab kepada doa iman akan melaksanakan dalam jiwa permohonan segala sesuatu yang dimintanya. Untuk keampunan dosa, untuk Roh Kudus, untuk tabiat yang menyerupai Kristus, untuk akal budi dan kekuatan untuk melakukan pekerjaannya, untuk sesuatu pemberian yang telah dijanjikannya. Kita boleh minta, dan janjinya adalah kamu akan menerimanya. Adalah di atas gunung dengan Allah. Musa melihat contoh bangunan yang ajaib yang akan menjadi tempat kediaman kemuliaannya. Adalah di atas gunung dengan Allah. Di tempat persekutuan yang tersembunyi, kita harus merenung-renungkan cita-citanya yang mulia bagi manusia. Dalam segala zaman, dengan perantaraan perhubungan dengan surga, Allah telah menyusun maksudnya dengan anak-anaknya oleh membukakan berangsur-angsur kepada pikiran mereka doktrin-doktrin tentang anugerah. Caranya memberikan kebenaran dilukiskan dalam perkataan. Ia pasti muncul seperti fajar. Hosea 6 ayat 3. Ia yang menempatkan diri sendiri di mana Allah dalam menerangi dia, maju dari fajar yang samar-samar kepada cahaya tengah hari yang sempurna. Penyucian yang benar berarti kasih yang sempurna, penurutan yang sempurna, penyesuaian yang sempurna kepada kehendak Allah. Kita harus disucikan kepada Allah melalui penurutan kepada kebenaran. Kata hati kita harus dibersihkan dari pekerjaan-pekerjaan yang mati untuk melayani Allah yang hidup. Kita belum sempurna, tetapi adalah kesempatan bagi kita untuk memutuskan keterlibatan diri sendiri dan dosa, dan untuk maju kepada kesempurnaan. Kemungkinan-kemungkinan yang besar, pencapaian yang tinggi dan suci diletakkan dalam jangkauan semua orang. Jadi pertanyaan di sini adalah, apa yang harus kita doakan? Apa yang harus kita doakan? Ini adalah judul, tetapi judul kita di pagi hari ini adalah sebuah pertanyaan. Nah, di sini saudara, kalau kita dengarkan tadi apa yang saya sudah sampaikan, bahwa Roh Kudus itu akan mendorong kita memiliki minat untuk berdoa. Kadang-kadang kita berpikir bahwa bagaimana caranya supaya saya memiliki minat untuk berdoa. Jangan lupa saudara, Roh Kudus telah bekerja dan dia akan bekerja kepada setiap hati yang rindu untuk berdoa. Roh Kudus akan bekerja. Jadi yang harus kita doakan adalah kiranya Roh Kudus akan selalu bekerja di dalam hati kita untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus berdoa, bagaimana kita memupuk kehidupan rohani kita agar pertumbuhan kerohanian kita selalu berada di dalam kehendak Tuhan. Kiranya pekabaran firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini
dapat menjadi berkat bagi kita. Jangan berhenti untuk berdoa. Kalau pertanyaan kita apa yang harus kita doakan, doakan kepada Tuhan apa saja yang dapat menolong kita, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi doa dan pengharapan kita di pagi hari ini. Amin. Kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Sion nomor 67, baitnya yang ketiga. Kasih tak terduga diberi dari surga, agar hatimu pun senanglah. Persatuan indah kita dengan Yesus, hanya oleh korban di mezbah. Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk pekabaran pada pagi hari ini. Biarlah boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, bahwa pekerjaan Allah dalam hidup kami, Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk kami berdoa selalu, dan apa yang harus kami lakukan atau kami buat di dalam berdoa. Biarlah kiranya pekabaran ini tidak percuma begitu saja, tapi akan membawa hidup kami lebih dekat kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba-Mu doakan khusus untuk 5 keluarga. Yang pertama, hamba doakan keluarga Pio Sumariana, Bapak Aldi, dan juga Ibu di dalam segala usaha mata pencarian mereka. Begitu pula dengan permasalahan-permasalahan yang Bapak hadapi. Tuhan kiranya akan turut campur tangan. Berdoa juga untuk keluarga Bapak Hendrik Pagiling. Tuhan kiranya memberkati Pak Hendrik dalam tugas tanggung jawab yang berat di kantornya. Barangkali ada kecemburuan dari teman sekerja dan lain-lain. Tapi kami yakin Allah akan berkati sehingga karir pekerjaan pelayanan ini akan menjadi berkat bagi keluarga Bapak Hendrik Pagiling atau keluarga Pagiling Lume. Hamba juga berdoa untuk keluarga Reinhard anak Kota Pari, memberkati Bapak dan Ibu serta semua anak-anak, dan juga istimewa bagi anak Wempi di dalam tugas kenegaraan sebagai seorang TNI. Tuhan juga memberkati. Hamba juga berdoa untuk keluarga Bapak Wali Lakotani, Ibu dan Bapak keluarga yang sering mengikuti audio ini. Tuhan berkati kedua anak, berkati juga oma sebagai orang tua, dan juga kakak beradik yang tinggal dalam rumah. Hamba juga berdoa untuk Bapak Martin Tandi atau keluarga Tandi Kountur. Tuhan pelihara keluarga ini, berkati juga anak-anak walau mereka terpisah-pisah, tetapi Tuhan mempertemukan mereka selalu dalam ibadah, di dalam doa selalu. Bapa di surga, berkati juga semua pendengar audio renungan pagi ibadah online ini, dimanapun berada, kiranya kasih Allah boleh menjadi bagian mereka semua. Tuhan berkatilah kami semua sepanjang hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita sepanjang hari ini. Biarlah kiranya ibadah kita ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Apabila saudara punya saran, boleh
langsung ketik di kolom komentar, tetapi juga ada nomor handphone yang saya letakkan di bagian akhir dari video ini. Saudara juga dapat menghubungi nomor handphone saja atau WA saya, sehingga perkembangan kemajuan dari konten ini dapat kelihatan dan konten ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa pada besok hari. Shalom.